Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat masa kini. Saat ini kita sedang berada di pabrik Novira Abadi, di mana di sini itu mengemas ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan-nelayan Aceh dan dikirim keluar kota. Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja. Saat ini kita sedang berada di office CV Novira Abadi dan sedang bersama ownernya sendiri nih ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Boleh dong diperkenalkan sama sahabat masa kini nih? Ya, nama saya Deza Kaspi. Saya putra asli Aceh. Oke. Bang, boleh dong diceritain sedikit awal mula gimana Abang bisa kepikiran nih bikin pabrik ikan dan dipasok keluar Aceh nih Bang? Pertama awal mulanya ya, kita punya bahan baku, kita punya kapal. Di tahun 2016, 2017, 2018 kita punya kapal. Tetapi saking banyaknya dengan kapal dan hasil kapal yang ada di Samudra Hindia ini, kita misalnya satu kapal, anggaplah satu kapal membawa pulang 10 ton. Jadi misalnya ada 5 kapal, ada 50 ton, itu per minggu. Jadi kita nggak tahu kemana kita harus bawa ikannya ini. Kita nggak tahu harus bawa ikannya ini kemana. Jadi dengan adanya itu kami berpikir, gimana lah caranya untuk kita bisa mengawetkan ikan inilah, mengawetkan ikan. Jadi biar bisa hasilnya itu bisa sampai 6 bulan, bisa 7 bulan. Makanya berdirilah gudang beku ini. Oh gitu, berarti dalam satu hari itu bisa menghasilkan ikan 10 ton Bang? Bisa 10 ton. Jadi sekali kapal berlayar itu berapa lama tuh Bang? Sekitar 7 hari, bisa jadi paling lama itu sekitar 14 hari, 2 minggu. Oh gitu. Ya. Berarti dalam satu minggu itu sekitar 50 sampai 70 ton? 70 ton di kapal kita saja, belum lagi kapal-kapal nelayan setempat yang membawa pulang ikan. Gitu. Untuk pabriknya sendiri ini memang ini satu-satunya di Banda Aceh? Enggak, ini yang ketiga ya, ini yang ketiga. Oh ini yang ketiga. Di Banda Aceh. Gitu. Terus kalau misalkan ikan ini hanya dipasok ke daerah Jakarta aja atau ada ke kota lain Bang? Sementara kayak seperti kemarin itu ke Medan, ke Jakarta, tapi sekarang lebih banyaknya ke Jakarta. Ke gitu. Jakarta. Dari Jakarta nanti barulah Jakarta itu mereka lah yang mendistribusikan ke daerah-daerah lain. Gitu. Nah proses pembangunan awalnya ini ada nggak sih Bang, jatuh bangunnya Bang? Pasti ada lah. Bangun ini pertama emang nggak ada uang nih. Memang nggak ada uang, tapi ya udah jalan aja lah, jalani aja dari mulai sedikit-sedikit ya. Berarti memang merintis benar-benar dari nol ya Bang ya? Betul-betul merintis. Setelah jadi pun cold storage, pembekuan ABF. Jadi kami juga nggak tahu gimana cara prosesnya, gimana untuk memproses ikan, bagaimana cara untuk membekukan ikan, mengawetkan ikan sampai tahanlah sampai dengan 6 bulan. Iya benar. Ya disitulah otodidak lah, belajar membaca. Betul. Karena kayak yang udah kita lihat kemarin tuh pastinya untuk freezer itu sendiri nggak merogoh kocek yang sedikit ya Bang ya? Iya betul. Pastinya butuh dana yang sangat besar gitu ya, Bang ya? Betul. Nah kalau misalkan dari COVID-19 ini ada nggak sih pengaruhnya Bang? Kalau ikan tidak ada pengaruh. Alhamdulillah tidak ada pengaruh. Mungkin salah satu sektor yang tidak berpengaruh pada COVID-19 ini, pada pandemi ini ya sektor perikanan. Ya, karena hasil laut kita ini memang sangat banyak ya Bang ya? Betul. Gitu. Untuk ikannya sendiri jenisnya apa aja nih Bang? Jenisnya sebenarnya kita punya SKP, sertifikat KLK pengolahan dan CCP untuk 5 produk. Tapi untuk saat ini kita yang banyak cuma ada di 2 produk. Rata-rata di tuna sama di ikan pelagis. Pelagis seperti cakalang, bule tuna, layang. Gitu. Untuk harganya nih Bang, biasanya jualnya tuh per kilo atau gimana nih? Per kilo. Per kilo, berapa tuh 1 kilo? Per kilo mungkin sampai di Jakarta rata-rata aja itu sekitar 15.000 sampai dengan 20.000. Karena perbedaan di pelagis saja, di ikan pelagis saja ada banyak jenis. Ada banyak jenis pelagis itu. Jadi masing-masing jenis beda harga.
Wah, itu lumayan juga ya Bang ya, 1 kilo 15.000 dikali dengan berapa puluh ton tuh ya? Ya, sekali pengiriman ke Jakarta biasa pakai truk 20 ton. Wow, 20 ton sahabat masa kini. Nah, untuk kapalnya sendiri Abang udah punya berapa kapal nih? Sampai sekarang udah 6 kapal. 6 kapal, berarti satu kapal dalam 1 minggu itu 70 ton kali 6. Enggak 70 ton, misalnya 10 ton lah rata-rata. Oh, satu kapal 10 ton gitu ya, berarti 6-7 kapal ya sekitar 60-70 ton ya. 60-70 ton. Gitu. Nah, kalau misalkan dari pabriknya sendiri yang paling berkesan selama pabrik ini berdiri itu apa tuh Bang, kira-kira? Ya, yang paling berkesan. Alhamdulillah, ini kan jadinya tahun lalu ya, lalu 2020 di bulan 3 itu kami mulai proses. Di bulan 6 itu kami baru mulai ngirim ke Jakarta. Itu kan pada saat pandemi. Ya, mungkin kalau tidak ada pabrik ini, tidak ada pembekuan ikan, kita juga nggak tahu harga ikan itu sangat turun di sana. Di TPI itu harga sampai dengan, bayangkanlah kita ngambil di sini harga sekitar 5.000. Kita jual kan harga tadi 15.000. 15.000. Kita tambahlah biaya operasional berapa. Kalau nggak ada pabrik ini mungkin ya gitulah, gimana ya, paling berkesan ya di pandemi ini cuma dia yang jalan gitu. Cuma pabrik ini yang lainnya ini. memang tersendat semua Bang ya. Wah, luar biasa. Kalau ini apa sih kenangan yang paling bikin down tuh kira-kira selama pabrik ini berdiri Bang? Paling bikin down apakah kayaknya. Pernah terjadi masalah pada saat berlayar, kapalnya ada terjadi kendala gitu? Oh iya, itu pasti ada. Tapi kayaknya nggak ada yang sampai down kali ini. Nggak ada yang sampai, semuanya udah terhandle dengan baik ya Bang ya. Karena di dalam kapalnya tuh katanya ada ini ya, apa sih, pawang lautnya ya? Betul. Di satu kapal itu kita kan misalnya ada 30 orang awak. Jadi ada satu pawang, ada satu wakil pawang, ada mekanik, ada juru masak. Jadi sekitar 34 orang. Oh iya, sampai ada juru masaknya juga Bang? Iya, betul. Oh gitu. Terus kalau misalkan ada terjadi misalnya kayak sakit atau apa awak kapalnya, itu siapa tuh Bang kira-kira yang ini? Biasanya kalau misalnya sakit itu mereka kan memang sudah bawa perlengkapan kayak sebelum berangkat itu kan juga kapal diperiksa, ada perlengkapan untuk obat-obatan atau gimana. Tapi biasa kalau ada yang meninggal tapi kapal pulang. Oh gitu. Oke. Nah, terakhir nih Bang, Abang kan sebagai pembisnis masih terbilang muda lah ya umurnya. Kasih dong motivasi buat sahabat masa kini di luar sana, gimana caranya supaya mereka tuh juga bisa berpikir untuk bangkit gitu Bang. Jadi pesan saya untuk kaula muda zaman sekarang ya, kalau ingin berbisnis ya coba dipikirin apa itu bisnisnya cocok nggak untuk kita. Kalau bisa dia simbiosis mutualisme, jadi saling berhubungan antara seperti saya misalnya antara kapal, pembekuan dan pengangkutan. Oh, saling berkaitan. Saling gitu, berkaitan ya, bersimbiosis. Terus kalau bisa ya kalau udah mau mulai jangan mundur, mulai aja terus. Kalau udah masuk ya basah terus kayak gitu. Jadi lancarin aja, insya Allah aman lah. Memang pada intinya kalau membangun sesuatu bisnis itu nggak ada yang mudah Bang ya. Udah pasti ada jatuh bangunnya gitu ya. Terus memang kita tuh memang harus betul-betul menekuni bidang itu ya, nggak bisa setengah-setengah. Kalau udah terlanjur terjun langsung aja gitu ya. Terjun ya udah langsung aja, basah terus, basah jangan setengah-setengah. Ya, terima kasih banyak nih Bang Kaspi udah sharing sama kita, udah diizinin juga masuk lihat-lihat, ngeliput nih isi dalamnya. Nah, sahabat masa kini jangan kemana-mana, tunggu episode kita selanjutnya hanya di masakini.co. Saya Putri Zidni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.